Hai, sahabat investor semua. Udah lama aku juga nggak posting kan. Nah, aku mungkin pengen kasih pandangan aja di 2024 itu kira-kira investasi bagaimana menurut sudut pandang aku sendiri. Dan kira-kira resolusi yang baik tuh seperti apa. Pada dasarnya resolusi yang baik itu beda-beda ya setiap orang ya. Kayak gua apa, lu apa, dia apa gitu. Pada dasarnya sih terserah gitu. Cuman harapannya dengan lo misalkan nonton video ini, lo bakal kebantu nih. Jadi baiknya begini loh. Balik lagi kalau implementasinya lo maunya A, B, C, D ya terserah lo. Jadi ini anggaplah sebagai raw materials lah. Atau tuh bahasa gaulnya adalah bahan baku. Oke, jadi investasi ya. Investasi kalau dari sudut pandang aku di 2024 ini akan kalau untuk yang aku lihat akan lebih fokus kepada sektor konsumsi ya, sektor-sektor konsumsi, terus juga sektor perbankan juga masih cukup menarik ya. Sampai kapanpun biasanya perbankan tuh cukup diidolakan, kecuali itu kalau misalkan ada kondisi-kondisi yang memang di luar dugaan seperti pandemi kayak kemarin kan gitu, otomatis saham-saham secara kebanyakan juga drop. Karena apa? Karena ekonominya juga lagi ngedrop, jadi mau nggak mau biasanya akan berpengaruh terhadap saham-saham yang ada juga. Oke. Jadi gambarannya tuh sektor-sektor konsumsi juga bagus. Kenapa? Karena memang kan tahun depan itu pemilu. Pemilu itu sebenarnya itu dia akan lebih banyak spending sebenarnya dari pemerintah. Jadi kalau mereka lebih banyak spending, ya biasanya sektor konsumsi itu pun juga ikut ngalir. Sektor konsumsi itu kayak sektor-sektor yang kalian tuh belanja sehari-hari tuh di mana aja sih? Nah, itu biasanya tuh di situ tuh sektor konsumsi. Ya, tidak mengucap nama dari brand-brand tersebut ya gitu. Nah, kalian cari tahu sendiri. Kalau perbankan ya nanti kita juga akan ada atau Cipta Dana nih ya. Itu tuh juga akan ada di mana video ngebahas soal market outlook. Nanti soal perbankan itu bakal seperti apa nanti di 2024 itu juga ada. Makanya buat teman-teman semua yang emang nantinya tertarik untuk menonton itu, nanti Januari bakal keluar tuh. Makanya stay tune terus terhadap channel Cipta Dana Asset Management. Oke, balik lagi kepada 2024. Menurut gua di 2024 ini menarik ya, dimana investasi pun di beberapa sektor itu pun cukup potensial dan bagus. Jadi teman-teman tuh sebenarnya invest, saran aku pribadi, jangan karena FOMO tiba-tiba dia naik kamu invest, karena spekulasi. Bisa jadi ketika kamu invest itu totalnya lagi tinggi-tingginya. Jadi pastiin kamu invest pada saat harganya tuh emang lagi di bawah. Sekalipun dia naik, itu belum yang naiknya sampai puncak banget. Itu baru sekali naik atau 2 kali naik. Untuk nge-proof bahwa dia tuh memang ada perubahan tren. Ya, teknikalnya begitu kali ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau dari sektor investasi, pilihlah investment yang memang menurut aku pribadi tuh yang mendukung lah di 2024. Tapi balik lagi, keputusan investasi ada di diri masing-masing, jadi tidak ada pemaksaan untuk investasi ya. Ini hanya sudut pandang dari aku pribadi. Nah, terus juga kalau misalkan dari katakan jenis investasinya, jenis investasi kan itu macam-macam. Nah, pastiin jenis investasi yang kamu pilih itu kamu ngerti ya. Walaupun kamu ngertinya itu dikit, ya nggak apa-apa. Itu lebih baik dibandingkan kamu invest di sesuatu yang kamu nggak ngerti. Oke, mudah-mudahan itu ngejelasin. Jadi kamu riset aja. Sekarang edukasi investasi banyak kok. Kayak contoh misalkan di channel aku juga ada. Di channel misalkan Cipta Dana ada juga, di beberapa channel lain juga ada. Nanti kamu tinggal pelajari aja. Nah, selain daripada investasi, itu ada satu faktor penting banget yang mungkin orang tuh jarang peduli, yaitu cara ngatur uang. Cara ngatur uang itu memang susah ya teman-teman. Termasuk aku pribadi juga masih belajar ya, dan makanya beberapa narasumber yang aku pernah wawancara juga di salah satu PT yang aku kerja sekarang, salah satu ya, emang salah satunya yang kerja sekarang yang aku bantu juga, itu aku mewawancara beberapa orang perencana keuangan. Jadi goalsnya seperti apa, terus juga bagaimana cara mengelola keuangannya, itu tuh jadi tercerahkan banget. Jadi teman-teman juga yang mau nonton itu juga bisa tuh tonton di channel Cipta Dana. Di situ ngebantu banget sih. Nah, saran aku coba aja
kamu tuh dua ilmu itu kamu tekanin tuh di 2024, investasi sama cara ngelola duit. Jadi kamu misalkan punya pekerjaan apapun, mau kamu misalkan jadi A, jadi B, jadi dokter, jadi misalkan pengusaha atau apapun, ya kamu tuh yang penting tahu bahwa uang yang kamu dapat itu dialokasikan kemana. Nah itu sebenarnya fungsi perencana keuangan. Jadi kamu alokasikan kemana, buat invest kemana. Nah nanti kalau kamu misalkan di instrumen-instrumen yang tepat, maka hasilnya tersebut akan jauh lebih optimal gitu. Dan kamu bisa dapat yang lebih baik sebenarnya teman-teman semua. Jadi uang bekerja buat kamu, tidak hanya kamu bekerja buat uang. Oke? Mudah-mudahan itu paham. Dan kalau untuk kelola keuangan itu aja sih, dan investasi juga di situ. Terus apa lagi? Nah sekarang resolusinya teman-teman tuh kayak gimana? Bisnis maunya gimana? Nah sekarang kalau dari bisnis sih terserah. Kamu tuh harus punya goals gitu planning. Itu yang juga aku lakuin sekarang sebenarnya. Ya kamu kira-kira target misalkan dalam 1 tahun ke depan tuh mau ngapain? Ya to-do listnya apa aja, targetnya apa aja. Misalkan kamu di usaha kamu, aduh aku pengen nih usahaku naik sekian persen. Caranya gimana? Misalkan aku mungkin harus breakdown satu persatu nih. Contoh misalkan kalau di sosmed, kamu punya usaha di sosmed. Kamu bisa cek beberapa video di playlist kamu yang dimana sering ditonton orang. Nah di situ kamu akan lebih fokusin. Kedua misalkan di sosmed kamu apa ya, di situ mungkin cara pengungkapan kamu jadi lebih friendly atau lebih asik ya. Ketiga bisa dari editan kamu yang lebih mungkin menarik untuk ditonton orang. Kamu cek tuh dari antara video-video di 2023 yang kamu buat tuh kayak gimana. Itu contoh dari breakdown bisnis plan-nya ya, atau bisnisnya. Nah itu terserah kamu tuh punya usaha apa. Misalkan kamu punya usaha bengkel atau apa, kamu breakdown satu-satu di 2023 seperti apa, dan 2024 maunya kayak gimana. Dengan seperti itu harapannya bisnis kamu naik, dan ketika bisnis kamu naik, penghasilan kamu naik, kamu bisa alokasiin buat investasi ya. Terus juga makanya tadi kamu belajar perencanaan keuangan, jadi kamu ada yang buat investasi buat dana pensiun, dana darurat, ada yang buat keseharian, ada yang buat mungkin keinginan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan video soal goals di 2024 ini atau investasi di 2024 ini pandangannya itu dapat membukakan teman-teman akan opportunity yang ada, dan sebenarnya bisa membukakan mata bahwa di 2024 ini bisa loh kita jadi lebih baik. Mudah-mudahan mengedukasi buat teman-teman semua yang setelah ini ingin mengikuti video-video dari Jason Armus. Coba aja subscribe di channel Jason Armus juga, dan jangan lupa kamu share nih ke teman-teman sama sanak saudara kamu. Siapa tahu mereka juga pengen tahu soal 2024 baiknya gimana. Dan mungkin yang kamu lakuin itu kecil, tapi kalau kamu misalkan klik tombol share aja terus kamu bagiin ke teman-teman kamu di sosmed, itu pahala kamu banyak. Pahalanya kenapa? Karena kamu tuh menyadarkan mereka tuh untuk ke depan jadi jauh lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.